saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Istiqomah serta para asatidzah, para hujjaj, hadirin sekalian, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kalau kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kita mulai ta'lim kita ini, maka kita bacakan surat Al-Fatihah. Ya, insyaallah dengan keberkahan dari surat Al-Fatihah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan pikiran kita. Amin. Al-Fatihah dalil qubul, sama mikul surah hadrat Rasul, liannahu yaftahu 'alaina abwabal futuh, abwabal ma'rifah, bijahdi salwalid 'annan سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزوجه وولاده وذريته وأهل بيته الكرام. صنف هذا الكتاب إلى الشيخ محمد سعيد رمضان البوتي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Hadirin yang saya muliakan, selesai pembahasan dari sirah nabawiyah akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita akan masuk pada pembahasan Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafaur Rasyidun, yakni masa di mana sahabat terpilih menggantikan Nabi dalam mengatur umat, mengurus umat, bukan menggantikan Nabi sebagaimana Nabi menerima wahyu, tidak demikian. Tapi maknanya khalifah itu berasal dari khalafa yakhlifu khalfan atau khalafan atau khilafatan, maknanya menggantikan, tapi menggantikan dalam hal mengurus umat. Maka khalifah terpilih ini dapat legitimasi dari beliau Rasul. Dalam satu hadis, ya, insyaallah kita sudah sering dengar ini hadis, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ya, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk memegang teguh sunnahku. Sunnah di sini maknanya ajaran. Ya, sunnah maknanya ajaran. Kalau sunnah dalam ilmu fikih maknanya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa, nggak dapat siksa. Nah, itu makna sunnah secara hukum, ya. Tapi makna sunnah secara umum artinya ajaran. Wajib atas kalian mengikuti ajaranku dan ajaran para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, para khalifah yang memperoleh hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. 'Addu 'alaiha bin nawajid. 'Addu itu gigit. Ya. Nawajis itu geraham kanan kiri kita. Jadi kita kalau gigit pakai gigi depan kurang kuat. Tapi kalau gigitnya pakai geraham kiri kanan, mantap menggigitnya. Maksudnya gigit dengan kuat, pegang erat-erat. Maknanya, ya. 'Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara yang baru. Ya. Sesungguhnya perkara yang baru itu, ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Tiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Nah, kita mau bahas. Banyak salah paham ya tentang masalah ini. Hadirin, sebelum di ujung hadis ini
membahas bid'ah, kita mau menguraikan secara global dulu, ya. Secara global, secara umum tentang kekhalifahan para sahabat terpilih. Ya, khalifah cuma 4 tuh ya. Jadi kalau sekarang apa Ustaz? Abbasiyah juga khalifah, Umayyah juga khalifah, itu hanya penyebutan. Hanya sekedar penyebutan. Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, sampai ke khalifahan Turki, lah itu penyebutan saja. Khalifah itu cuma berhenti sampai Sayyidina Ali, selesai. Khalifah yang terpilih, ya, yang menyambung daripada ya, legitimasi beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus umat, membimbing umat, itu hanya sekedar khulafaur rasyidin, selesai. Jadi kalau kita katakan Umayyah, Abbasiyah, sampai Umayyah di Spanyol, ya, sampai kemudian Mamluk, sampai kemudian Moghul, terus terakhir yakni Turki Utsmani, itu semuanya kerajaan dinasti. Sebab ya, di mana Muawiyah mengangkat anaknya Yazid untuk menjadi raja khalifah, berarti sudah tidak lagi dalam bentuk sebagaimana Khulafaur Rasyidin, demikian. Nah, itu yang pertama, ya, kita mesti pahami. Jadi kalau bilang kekhalifahan Islam itu terakhir di Turki, salah antum. Ya, kekhalifahan itu hanya berakhir sampai Sayyidina Ali, tapi pemerintahan Islam secara terpusat, demikian. Jadi Turki ini membawahi, sampai-sampai Aceh ini dahulu masuk dalam bahagian kekuasaan Turki. Aceh dahulu, ya. Nah, itu ada datanya, itu sejarahnya. Itu yang dimaksud pemerintahan terpusat, begitu. Ya. Bukan kemudian Turki ini menjadi suatu kekhalifahan sebagaimana Khulafaur Rasyidin, tidak. Karena Turki itu sendiri bentuknya adalah monarki, kerajaan, dinasti, demikian. Ya, baik. Yang pertama yakni Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memerintah hanya 2 tahun. Dari tahun 11 Hijriah sampai 13, 2 tahun saja. Ya. Sayyidina Abu Bakar terpilih karena di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan isyarat kepada sahabat. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar kerap diperintahkan Nabi untuk menggantikan beliau sebagai imam di masjid. Kalau Nabi halangan, Sayyidina Abu Bakar. Sampai terakhir Nabi sakit, di akhir hayatnya Sayyidina Abu Bakar yang memimpin sholat berjamaah. Nah, imam di masjid itu imam di masyarakat. Maka yang disebut, kalau kita udah diangkat jadi imam di masjid, nanti di masyarakat jangan pakai celana yang kelihatan dengkul. Udah jangan lagi gitu, ya. Udah kita jaga perilaku, bahasa, kata-kata, perbuatan. Ya, jadi imam aja begitu, gitu. Nanti karena ini merupakan suatu, ya, teladan. Imam di masjid itu berarti imam di masyarakat. Bahkan yang disodorkan sebagai imam itu yang pertama, dia minimal makharijul huruf udah baik, ya. Kemudian hukum tajwidnya sekedar yang, ya, jangan sampai terjadi yakni kesalahan fatal, ya, yang dapat membatalkan bacaan. Dia sudah mampu membedakan. Ada hukum fikih salat, mengerti secara umumnya, udah sekedar gitu, ya.
Kalau mau nyari yang betul-betul hafal Quran ini nggak ada yang jadi imam kan? Ini, ya. Jadi sekedar demikian. Apalagi kalau kita sama-sama nggak ngerti fikih. Antum pernah belajar enggak? Saya juga belajar. Saya tahu dari awal sampai akhir. Ya urutan-urutannya. Ya udah siapa aja begitu yang jadi imam. Nah ini ya. Jadi kesimpulannya demikian. Sayyidina Abu Bakar dalam pemerintahannya di sini ada hal yang penting untuk kita pegang atau teliti. Yang pertama, beliau ini memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat. Alasan orang yang enggan bayar zakat, saya memberikannya ke Nabi, kemudian baru didistribusikan. Kan Nabi meninggal, saya nggak mau bayar zakat. Nah, ini ya diperangi karena beliau ini adalah menggantikan Nabi dalam hal mengurus umat sekali lagi. Jadi apa yang beliau lakukan ini sungguh telah mendapatkan legitimasi dari Nabi. Ini Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Namanya Abdullah. Orang Arab kalau depannya Abu udah pasti bukan nama asli. Gitu. Abu Jahal. Siapa nama Abu Jahal aslinya? Amr bin Hisham. Abu Hurairah, siapa nama asli Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Pokoknya yang depannya Abu-Abu udah bukan asli lah ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu pertama, masalah zakat ini masuk dalam rukun Islam. Siapa yang telah mencapai nisab hartanya dan telah mengalami haul setahun penuh daripada hartanya, setahun penuh dalam komariah, dia harus keluarkan zakat. Tidak mau zakat, nah berarti tidak sempurna rukun Islamnya. Kalau sampai dia menentang zakat, udah nggak bayar terus mengatakan zakat itu tidak wajib, kafir hukumnya. Karena menyatakan tidak wajib sesuatu yang diwajibkan Allah. Ya, jadi yang disebut membatalkan iman bukan sekedar menyekutukan Allah, tapi mengganti hukum, bertentangan dengan hukum yang qat'i, yang telah pasti dengan dalil qat'i tsubut, yang tidak diragukan, yang tidak diperselisihkan. Nah, bila halal dikata haram, bila wajib dikata tidak wajib, ini akan membatalkan iman. Demikian. Oh, zakat sih nggak wajib. Kalau dikatakan wajib, kafir, murtad. Kamu kenapa nggak bayar zakat? Oh, bayar zakat. Tadi setahun enggak, tahun ini juga. Wah, kan harta saya. Oh, nggak bisa. Justru yang disebut bayar zakat itu kan rasa syukur Anda kepada Allah. Harta Anda masih tetap ada pada Anda, tidak hilang, tidak kebakaran, tidak dicuri orang. Nah, ya, selama masih ada, keluarkan 2,5%-nya. Jadi kalau ada orang yang malas bayar zakat, tidak kafir, tapi dosa besar, tapi dia tidak kafir. Kayak seperti ada orang menghalalkan LGBT. LGBT itu hak asasi manusia. Biarkan, tak ada masalah kok LGBT masing-masing. Ya, dia apanya yang haram? Emang kecenderungannya gitu, laki jadi menama laki. Ini kafir yang gini, yang begini kan kafir. Ya, yang namanya laki demen nama laki, jadi kaum Nabi itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi yang menghalalkan LGBT kafir sekali lagi. Kalau ada bencong itu beda dengan banci, ya. Kalau banci kelamin dua dalam tumbuhan namanya hermafrodit. Nah, kelamin dua dalam fikih itu ada. Jadi ada manusia, ini jarang sekali
yang terjadi. Ada memiliki kelamin dua, ada kelamin wanita dan kelamin prianya. Nanti dilihat mana yang lebih berfungsi. Nanti kalau dua-duanya berfungsi namanya khuntha muskil, itu dalam fikih disebut. Nah, dia tak boleh jadi imam tuh di antara laki, walaupun tampang laki. Demikian. Nah, itu banci. Kalau bencong lain. Bencong itu penyakit. Ya. Banci itu ban, kelamin, ci, luar. Itu bahasa Cina itu. Nanti tanya orang Cina. Banci gitu ya. Ya, kelamin dua itu bahasa Cina. Nanti kalau ada teman orang Cina tanya aja deh. Ya walaupun dialek Cina tuh banyak sekali ya. Nah, jadi kalau bencong ini penyakit, dosa besar ini. Ya, orang laki pengen jadi perempuan. Nah, ya. Jadi kalau bencong selama dia merasakan ini salah, tapi nafsunya yang tidak belum jadi kafir itu. Kecuali dia menghalalkan apa yang dilakukan. Demikian. Sama seperti orang sholat. Bang, sholat bang. Ini udah sampai makom ma'rifat. Jadi udah gak perlu sholat. Inti kan masih syariat. Saya udah sampai ma'rifat ini. Yang begini kafir. Ada yang mengatakan seperti ini kafir. Ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Nabi sholat gak? Bukan sholat lagi. Sholat malamnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Lah ini manusia biasa mengaku sudah sampai makom ma'rifat, udah gak perlu lagi sholat. Kafir yang gitu ya. Udah, jangan segan-segan untuk mengatakan ya udah ini kafir. Syahadat lagi, ini cepetan buru-buru. Ini gak syahadat, ini masih dalam keyakinan yang demikian, ini mati dalam kekafiran. Na'udzubillah. Ya. Ini kita perlu tahu juga masalah daripada hal-hal yang dapat membatalkan iman ini. Nanti ada kajian khususnya. Nah. Yang kedua ini Sayyidina Abu Bakar hadirin, di mana beliau memerangi nabi palsu. Memerangi siapa itu? Nabi palsu. Nah, nabi palsu di zaman Sayyidina Abu Bakar itu kita kenal. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu matinya di zaman Sayyidina Abu Bakar. Yang membunuh dia, yang membunuh Musailamah namanya Wahsy. Wahsy itu siapa? Orang yang membunuh Sayyidina Hamzah. Jadi Wahsy ini waktu masih kafir, dengan perintah Hindun, dengan imbalan dia bakal diberikan harta perhiasan, dia bakal dimerdekakan sebagai dari budak. Wahsy menombak Sayyidina Hamzah dari jauh, wafat, syahid Sayyidina Hamzah, dibunuh oleh Wahsy. Udah masuk Islam merasa menyesal, dia ingin menebus dosanya. Akhirnya dia berhasil membunuh nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, ini Musailamah dia punya pengikut banyak. Itu kan baru awal Islam, Ustaz. Itu kan Nabi baru saja meninggal, Ustaz. Itu kan banyak sahabat, Ustaz. Iya. Maka jangan heran kalau ada paham sesat sampai saat ini masih banyak. Gitu. Jadi, loh, paham apa lagi nih? Bahasa semut lah. Bahasa apa lagi? Ya. Bahasa semut kan bisa bahasa semut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaman dulu nggak ada yang begitu ya, yang aneh-aneh ya. Ya. Artinya masalah paham sesat, ya sesuatu yang inilah ya. Kalau ini ngaku bisa bahasa semut, dia bahasa Suryani. Bahasa Suryani bisa ambil 500 buku ditulis. Terus kalau dia bisa bahasa Suryani, manfaatnya apa sekarang? Terus manfaatnya apa? Udah belajar yang susah. Dan bahasa Suryani itu, ya kalau yang orang yang betul-betul di Syam itu masih pakai tulisan Suryani, bahasa Suryani masih pakai. Komentar-komentar dari ulama-ulama sana kan ini tulisan Suryani gitu.
Bahasa Suryani itu kayak bahasa Surya, ya, kayak bahasa Arab, dibaca dari kanan kiri. Nah, ya, jangan ada bukan makoli gitu ya. Jadi kesimpulannya demikian, udahlah. Itu namanya orang pengen ngetop tapi dengan jalur ya yang demikian ya, heboh ya bahasanya. Nah, kita tidak gubris lah kalau begitu, buang-buang waktu ya. Sekarang ya banyaklah yang namanya Nabi palsu kemarin, mantan pelatih bulu tangkis namanya Musodek, orang pemasaran Bang Buncit daerah Mampang Perapatan, orang Betawi ngaku nabi. Ya, emang ada deh nabi dari orang Betawi. Alhamdulillah. Ya. Jadi pemimpin itu nabinya mantan pelatih bulu tangkis lagi. Ya Allah ya Rabb. Ya, ada pengikutnya, ada. Dahulu ada lagi yang disebut ya Lia Eden. Ada ya Lia Eden ya. Itu sebenarnya Lia Eden itu sebelum dia ngaku, ntar dia ngaku malaikat Jibril, ngaku nabi, macam-macam. Ya. Itu dia orang baik, soleh lah bahasanya. Kata teman-teman kantornya itu orangnya kerjanya rapi, jujur, segala macam, dan suka zikir. Ini bahaya kita kalau zikir nggak pakai guru sendirian. Yang dibawa zikirnya aneh-aneh. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita ibadat sendirian, pengen pahamin agama sendirian, mau jalan sendirian tanpa bimbingan dari orang-orang yang memang sudah menelusuri jalan tersebut, yang disebut dengan mursyid gitu ya. Nah, kita kan kalau pengen ke Surabaya minimal ada HP. HP ini namanya ya, ya. Jadi, tapi kalau nggak ada HP, yang kita lakukan ya petunjuk jalan, gaya. Kalau HP kan pakai pencet-pencet, kalau petunjuk jalan suruh bawa mobil selesai udah. Karena dia udah pernah jalan ke Surabaya, kita yang belum ya tinggal duduk doang selesai. Itulah mursyid. Ya. Nah, ini hadirin sekalian. Jadi dia zikir ada bisikan. Sudahlah ibadah kamu ini sudah menjadi nabi, kamu telah mendapat wahyu. Wah. Dulu Elia Eden sempat dipenjara. Sebelum masuk penjara dia dipanggil MUI. Bu Lia, kamu nabi? Iya, saya nabi. Kalau nabi ada kitab suci dong? Oh ada. Coba kami mau lihat. Pas dilihat sama MUI, ini mah puisi-puisi gitu. Jadi kitab sucinya puisi-puisi semua, ini apaan? Tapi yang ikut dia ada yang sampai S2 sekolahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah asumsi dasar berpikir dalam agama, kita pun harus ada itu sekali lagi. Ya, asumsi dasar berpikir tentang agama. Jadi dasar-dasar agama kita mesti paham kenapa? Kalau udah punya patokan, nah insya Allah kita bisa bedakan mana jalan yang lurus dan jalan kesesatan. Ya hadirin sekalian, ya. Sama Musodek begitu. Oleh sebab itu saya pernah dikatakan, Ustaz, ente belajar sama orang mati, Ustaz. Hah? Belajar sama orang mati? Enggak. Iya, ente belajar sama orang mati. Ente baca kitab ulama yang ente baca tuh kitabnya pada meninggal. Jadi ente belajar sama orang mati. Sebenarnya saya juga belajar sama orang hidup. Saya juga punya guru, ya. Cuman karena dilihatnya kita ngajar pakai kitab, dianggap belajar sama orang mati. Nah, kalau Anda memang gimana? Kalau saya belajar langsung dari yang maha hidup. Belajar langsung dari yang maha hidup. Maksudnya belajar langsung dari Allah. Iya. Maksudnya apa? Ya saya kalau duduk zikir ada wangsit, ada bisikan, ada petunjuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kita bilang deh, gampang ini jawabnya. Begini Bang,
Kalau antum ini bisa bedakan mana bisikan setan, mana bisikan hawa nafsu, mana bisikan malaikat, silahkan. Kamu nggak bisa bedain. Kalau yang bisikin, bisikan dari mana sih? Setan gitu. Kalau nggak mau merintahkan kita untuk menimba ilmu dalam para guru, namanya setan itu. Alhamdulillah. Hadirin sekalian ya, paham-paham yang demikian. Wa'ala kulli hal ya. Oleh sebab itu di awal-awal Sayyidina Abu Bakar dilakukan tuh apa? Memerangi nabi palsu. Bukan Musailamah aja, ada beberapa, ada 4 orang yang mengaku sebagai nabi palsu di zaman beliau. Di Baghdad habis semua tuh Sayyidina Abu Bakar. Yang penting ya, beliau ini menenteramkan dulu umat, menenteramkan satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dimantepin dulu umat. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun pada masa Sayyidina Abu Bakar sebenarnya udah ada penulisan Al-Quran, ya, nanti ditulis ulang di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, di mana Sayyidina Abu Bakar dari Sayyidina Umar, beliau datang pada Sayyidina Abu Bakar, Khalifah, ini perang jihad ini banyak, ya, menelan korban dari para syuhada yang hafiz Quran, yang hafal Quran. Nanti kalau lama-lama penghafal Quran bakal habis. Dan Islam kan ini selalu tersebar kemana-mana ini, dan meluas sekali nih agama Allah. Nanti Al-Quran bagaimana mau disampaikan kalau para penghafal Quran sudah wafat? Saya usulkan kita kumpulkan Al-Quran menjadi satu buku. Saya usulkan mengumpulkan Al-Quran menjadi satu buku. Kodifikasi pembukuan Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar nggak mau. Saya tidak mau. Kenapa nggak mau? Nabi nggak memerintahkan. Nabi nggak nyuruh. Saya tidak mau. Ternyata hari demi hari Sayyidina Abu Bakar pun diberi hidayah oleh Allah, dipikir, iya ya. Ini Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar bukan kayak sekarang. Al-Quran kita ini, mushaf kita ini ada titik, ada baris. Zaman Sayyidina Abu Bakar jangankan baris, fathah, dhammah, kasroh, titik pun tak ada. Kita mau bedain ba, non, tak dari mana tuh? Dari titik. Non, titik 1 di atas, ba, titik 1 di bawah, tak, titik 2 di atas. Kok nggak ada titiknya? Ya Allah, nangis kita. Yang di barisnya aja susah kita baca. Bagaimana kagak ada titiknya? Nggak ada baris, nggak ada titik. Jadi kemarin ada rame-rame Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini memang rada-rada aneh, ormas yang rada aneh. Kenapa? Dia lahir di Palestina, tapi menjadi organisasi terlarang di Palestina. Hizbut Tahrir, ya, di beberapa negara Islam itu dilarang. Di Malaysia dilarang, di Saudi dilarang, di Syam, di Suriah dilarang, di Irak dilarang, di Libya dilarang, di mana-mana dilarang. Di negeri kita yang masih dikasih haji. Ya, karena memang dia pengen menjadikan kayak khalifah dulu. Ntar yang menjadi khalifah siapa? Khalifah kita yang sebenarnya setelah khalifah yang 4 adalah Al-Imamul Mahdi. Selesai. Nabi Isa terakhir. Itulah yang akan memimpin umat. Nanti khalifahnya dari Hizbut Tahrir. Oh, gak kita ngerti juga kagak. Kenapa? Dia punya bendera, mengklaim sebagai bendera Nabi. Bendera hitamnya tuh Hizbut Tahrir kan punya bendera tuh, yang rame-rame hitam putih tuh dipasang di mana-mana dulu. Itu bendera, ada orang pernah bilang, "Ustaz, ayo dipasang bendera." Oh iya, bagus ya Ustaz ya. Saya bilang bermasalah. Kok masalah? Kenapa sih Ustaz? Kita kalau masalah yang prinsip harus kita terangkan kan. Perkara nanti kita dikucilkan nomor 2.
Saya bilang, ini bendera Hizbut Tahrir, bendera Nabi Sah. Antum tahu nggak tulisan di zaman Nabi, tulisan Arab di zaman Nabi? Kenapa Sah? Jangankan baris, titik aja kagak ada. Ini mah udah ada titik, udah ada baris. Zaman sekarang, saya bilang, ya, ini bendera Hizbut Tahrir, bukan bendera Nabi, mengatasnamakan Nabi. Lafaznya benar, tapi pembuatannya itu dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan Nabi. Bahaya kan tuh? Bahayanya saat ini bendera kan kehujanan, kepanasan. Kalau dia kotor, antum mau cuci di mana? Cuci di mana? Ya cuci lah. Kalau sekarang yang namanya cuci itu biasanya di kamar mandi, bukan? Di kamar mandi kan? Karena ada tempat cuci sendiri, udah jarang. Sekarang kita rumah pakai dulu. Rumah kan, Allah, kamar mandi lain, tempat duduk lain, tempat cuci lain. Itu zaman dulu. Rumah masih jarang-jarang. Sekarang namanya nyuci pasti di kamar mandi, masukinnya, ya. Umumnya ya apa itu, mesin cuci pun ada di kamar mandi. Antum masukin ke kamar mandi, boleh gak? Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk kamar mandi? Haram, gak boleh. Nabi ada cincinnya Muhammad Rasulullah, dibuka kalau pengen masuk kamar mandi. Dibuka oleh beliau Rasulullah SAW. Nah, kalau udah kotor, antum mau cuci di mana? Akhirnya terkoyak, robek, keinjek-injek, tanggung jawab ini. At-taqwa hahuna, kata Nabi itu takwa di sini. Nih di sini nih takwanya di hati. Ya. Saya ingat dulu saya kalau kecil di tembok saya suka nulis-nulis. Saya nulis lafaz Allah, Muhammad gitu. Sama orang tua saya dilarang. Nggak boleh nulis-nulis itu Tuhan. Hapus. Dilarang. Kenapa? Enggak sepantasnya. Ya, bahkan kemarin waktu demo itu bendera ditaruhnya di bawah itu. Innalillahi. Sahabat yang namanya panji perang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini nggak jatuh, sahabat pegang. Sampai-sampai ketika Ja'far bin Abi Thalib, ya, saudara Sayyidina Ali, Ja'far yang mendapatkan gelar orang yang mendapatkan 2 sayap di surga, itu Ja'far gelarannya, mendapatkan 2 sayap di surga. Ja'far waktu memegang panji perang itu Ja'far ditebas tangan kanannya, ditaruh panji tangan kiri, ditebas tangan kiri, ditaruh panji digigit, panjinya digigit sama Ja'far, ditebas lehernya, baru diambil sama sahabat yang lain. Gak boleh jatuh. Ini antum orang kagak apa kagak ditaruh di bawah. Nah, benar gak terpaham begitu? Enggak, di mana-mana dilarang, di negeri kita doang ini. Antum mau diriin negara, di dalam negara perang nanti, ya Allah. Ya. Kalau yang namanya perang, pernah gak mati lampu 2 hari? Pernah Jakarta? Di sini pernah gak? Enggak ya. Jakarta 2 hari pernah tuh. Tahun kapan itu? Lupa saya, ya. Udah lama juga, beberapa tahun yang lalu. Itu, waduh, ya Allah, kagak enak. Mati lampu 2 hari. Kalau perang bukan 2 hari, bisa 2 bulan mati lampu. Sekarang ada orang air masih pakai kompak gini deh, kan? Ada yang masih pakai sumur gak? Nanti persediaannya gimana? Kalau perang itu baru air, belum yang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, seandainya kita tidak menyukai daripada seorang pemimpin kita, bukan yang namanya kemudian melakukan buat pemberontakan, nah seperti itu. Ya, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabib. Artinya isma'u wa ati'u, dengar dan taat. Meskipun yang memimpin kalian seorang budak Ethiopia yang kepalanya kayak kismis, kata Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya
meskipun memimpin kalian orang yang tidak berhak untuk memimpin. Dengar dan taat. Kenapa? Karena kalau diadakan suatu pemberontakan lebih parah lagi nanti bakalan. Nah, maka memang perlu ada orang-orang punya jiwa mantap keimanannya masuk ke dalam politik, harus ada itu. Ya, kalau yang nggak ngerti politik jangan. Ya, nggak ngerti politik. Saya termasuk orang yang menganggap kalau kumpulan ulama ngurusin masalah tambang kayaknya nggak cocok, gitu ya. Artinya kita ini sudah disekat-sekat ya, ini bagian ini masalah politik. Silakan bela yang namanya hal-hal ya yang bersifat kepentingan umat. Kayak kemarin, ya saya sebut aja orangnya, nggak usah sebut kalian. Ada orang kafir jadi gubernur Jakarta. Pemotongan hewan harus dilakukan di Cakung, nggak boleh di masjid-masjid. Rame umat. Cakung seberapa besar, yang berkorban seberapa banyak. Bahkan ada kesunahan melihat hewan korban yang disembelih. Nggak ngerti karena nggak paham, karena dia kafir, dia bukan orang Islam. Emang nggak ada orang Islam yang mampu jadi gubernur? Begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, inilah. Jangan sampai kita dirusak dengan perbedaan politik. Nah, makanya majulah yang ngerti politik demikian. Saya bisa jujur, saya bisa memperjuangkan aspirasi umat. Maju, jangan ragu-ragu. Nah, gitu ya. Inilah hadirin sekalian. Jadi Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Hanya 2 tahun beliau wafat ganti dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar hadirin, masya Allah. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau ini banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Kita tidak bahas secara panjang lebar. Kesimpulannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar masanya adem, nyaman, tentram, damai. Nah itu zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Masuk Sayyidina Utsman mulai. Ini ada yang disebut dengan seorang munafik yang bernama Abdullah bin Salam. Ya, kalau zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau zaman sahabat namanya Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin Salam mantan rahib Yahudi, masuk Islam. Waktu dia datang ke Madinah, dia tidak disambut meriah, kesal dia. Oh, saya dulu waktu Yahudi. Oh, saya ini orang kalau saya datang, nah, gitu ya. Ya kalau kamu masuk Islam, ya alhamdulillah, kamu harus bersyukur. Terus kami harus bagaimana? Demikian, ya. Akhirnya dia pun menjadi seorang munafik, disebar fitnah di mana-mana. Bahkan yang paling jahatnya disebar apa? Sayyidina Utsman nepotisme. Masa saudara-saudaranya doang yang masih keluarganya menjadi pejabat? Nepotisme nggak benar ini. Nah, mari kita bicara nepotisme sedikit. Ya, antum lebih tahu dari saya. Cuma kita menggunakan asumsi dasar yang insya Allah kita semua terima. Begini, ada yang melamar di perusahaan kita 10 orang, ya. 10 orang ini yang kita pengen ambil cuma 3. Yang lulus seleksi 10, yang kita ambil cuma 3. Berarti yang 10 diseleksi lagi biar yang 3 ini keluar sebagai pilihan. Dari 10 orang yang kita tes, ternyata kecerdasannya luar biasa rata-rata, ya, cerdas luar biasa. Terus ketelitiannya pun demikian, pemahaman tentang bidang yang akan dijalani pun faham luar biasa. Tapi ada 2 orang masih saudara, satu ponakan, satu pisanan. Yang ponakan kita tahu ini ponakan kita jujur,
Sholatnya jangankan sholat wajib, sholat sunnah aja lah, masya Allah, udah jujur, soleh, pinter, cerdas. Nah, ya, pas diseleksi kita mau pilih 3 orang ini. Yang 10 ini ketika kita tes keluarlah, ya, lulus semualah bahasanya. Kita pengen pilih 3 orang saja. Berarti yang 7 orang, yang 8 orang kan kita nggak tahu. Yang 2 kita kenal, ponakan sama misanan. Yang 8 kita nggak tahu latar belakangnya, dia jujur apa enggak, ya. Yang 2 kita tahu, ponakan saya tahu sendiri, jujur, wah, saya tahu ini anak kakak saya, cerdas. Kemudian misanan, ya orangnya biasa-biasa aja deh. Nah, kira-kira dari 10 orang yang kita ambil 3, ponakan itu kita sertakan nggak? Iya. Yang 8 itu kita nggak kenal sama sekali. Tapi di tes interview, wawancara, tulis, lulus. Yang si ponakan kira-kira kita angkat nggak jadi pegawai kita tuh? Ya. Kalau angkat namanya nepotisme kan? Tapi ini nepotisme dalam bentuk positif negatif? Positif kita tahu kok. Kecuali ponakan udah kerja kagak bisa, suka ngebohong, baru ketika begitu maksudnya. Ya Sayyidina Utsman tahu ini saudaranya nih, masya Allah nih, dia punya kapasitas untuk memimpin luar biasa. Kayak seperti Muawiyah itu saudaranya Sayyidina Utsman, masih saudara, satu klan gitu ya. Jadi gubernur di Syam. Karena dia tahu Muawiyah itu cerdas luar biasa. Nah hadirin, jadi nepotisme itu nggak melulu negatif. Jadi kalau ada ponakan, ada masih misanan, ya nggak masalah. Kalau memang dia bisa kerja, dia jujur, demikian. Ya, saya lebih setuju dengan nepotisme dalam bentuk itu. Nggak ada masalah. Karena kita kenal kan latar belakang dia. Nah, Sayyidina Utsman mendapatkan fitnah yang sedemikian rupa. Dia keliling di seluruh negeri sampai ke Mesir nih, ya, Abdullah bin Salam. Sehingga ya, bukan Abdullah bin Salam, Abdullah bin Sabah maksud saya. Siapa namanya? Abdullah bin Sabah. Kalau Abdullah bin Salam bukan orang munafik, seorang sahabat mantan dulunya Yahudi. Abdullah bin Salam itu dulu Yahudi, masuk Islam menjadi seorang mukmin yang taat. Ya, kalau Abdullah bin Salam, yang saya maksudkan Abdullah bin Sabah. Nah, jadi Abdullah bin Sabah sampai ke Mesir sehingga umat pun demo pertama dalam sejarah Islam terjadi pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Mereka datang ribuan, masya Allah. Dari Irak, dari Yaman, dari Mesir, dari negeri-negeri yang berdekatan datang. Sayyidina Ali bilang, Hasan, Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, berangkat, jaga rumah khalifah, jangan sampai ya kebobolan. Berangkat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Puluhan sahabat menjaga rumah Sayyidina Utsman. Jadi hanya 100, 200, sekitar 100-200 orang yang jaga. Yang demo ribuan. Bisa gak kira-kira mengendalikan massa? Nggak bisa. Masuklah seorang berambut pirang dari negeri Mesir dalam sejarah demikian. Jadi kalau antum cari siapa sih yang bunuh Sayyidina Utsman, gak ketemu. Sampai sekarang pelakunya gak ketemu. Dia masuk ke dalam Sayyidina Utsman lagi baca Quran. Sayyidina Utsman itu terkenal, ya, ahli baca Quran, sampai-sampai beliau khatam seminggu. Sebelum jadi khalifah dan setelah jadi khalifah tetap khatam Quran itu seminggu. Malam Kamis khatam, malam Jumat dari awal lagi. Jadi cuma seminggu. Kalau kita kan bukan khalifah ya, bukan presiden, nggak sibuk-sibuk banget. Kayaknya kalau setahun kagak khatam-khatam kebangetan deh. Ini sejauh 1 minggu khatam Quran. Nah, jadi
akhirnya Sayyidina Utsman ketika datang, Sayyidina Utsman enggak melawan. Beliau menyatakan ini orang terprovokasi. Dia mukmin, dia nggak salah, dia terprovokasi oleh provokator. Ketika ditebas, dia tidak melawan. Dia pakai sikap yang pernah dipakai Habil. Habil ketika mau dibunuh oleh saudaranya Qabil, la in basaqta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basati yadi ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Seandainya wahai saudaraku, kau akan menjulurkan tanganmu untuk membunuh aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu, tidak akan. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Habil mengatakan demikian. Dia Sayyidina Utsman pakainya Habil. Kalau kita nggak harus, ya meleslah, lawanlah, larilah, begitu. Kalau antum pengen pakai Sayyidina Utsman, oh masya Allah, luar biasa. Ya, nah, itu terhadap saudara ya, yang dianggap saudara seiman, ya, Sayyidina Utsman. Nah, mulailah kacau ketika itu. Masuk yang disebut dengan perundingan pada zaman Sayyidina Ali. Dari Ali muncul lagi yang disebut dengan Khawarij. Nah, jadi ketika itu ada Khawarij yang membunuh Sayyidina Ali, ada Syiah, ada juga kaum Syiah yang membela Sayyidina Ali. Perangnya dari dulu sampai saat ini kita lihat Khawarij itu mereka hafal Quran. Orang-orang Khawarij hafal Quran. Sayyidina Ali pernah mengutus, coba kamu lihat, itu orang-orang Khawarij itu bagaimana, apa yang mereka lakukan setiap harinya. Ternyata pas mereka yang diutus oleh Sayyidina Ali ini ke masjid mereka, ke tempat ibadahnya, masya Allah, sholatnya bagus, malamnya tahajud, siangnya puasa. Nih, siangnya puasa, malamnya tahajud, baca Quran, masya Allah. Ya, laporan Sayyidina Ali, mereka orang-orang ahli ibadah, Khawarij. Nah, tapi ternyata Abdurrahman ibnu Muljam, eksekutor Sayyidina Ali, dia Khawarij. Ya, dia tidak lagi bermanfaat, dia punya ibadah dan keimanan. Kenapa? Sebab yang dihalalkan darahnya adalah khalifah Sayyidina Ali yang dibunuh. Sayyidina Ali itu waktu mau berwudu dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam karena dianggap tidak becus dalam menjalankan pemerintahan. Kenapa mau ya menuruti kemauan Muawiyah? Karena Muawiyah sama Sayyidina Ali perang Siffin, kemudian damai. Khawarij itu awalnya masuk dalam barisan Sayyidina Ali. Mereka keluar, nggak setuju dengan perjanjian. Nah, ya arbitrase, nggak setuju. Harusnya batai sampai habis tuh kalau menurut Khawarij. Sampai sekarang ciri-ciri Khawarij orangnya tekak. Habis itu orang masalah-masalah furu' dikata usul. Gampang mengkafir-kafirkan orang, kaku, kasar, dikit-dikit bid'ah, gitu Khawarij. Sampai saat ini ada tuh, ya, musuh besar Khawarij itu Syiah. Kalau kita di antara mereka berdua, gitu, ya, ibarat kotoran hewan sama darah, kita susunya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita susu. Mereka darah, yang satu lagi kotorannya, gitu. Ya, nah inilah hadirin sekalian, ini secara global, ya. Jadi silahkan ada pertanyaan satu.